Cahaya bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di Renungan Pagi Pelita Kehidupan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan senantiasa bersuka cita dan punya semangat yang baru setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kembali Tuhan kami menikmati pagi ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya setiap hari yang kami lewati, kami yakin kami sedang menjalaninya bersama dengan Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak ada artinya, tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu Tuhan kami mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan yang memimpin jalan kami, Tuhan yang ada di setiap jalan kehidupan kami. Bapa yang baik, berikan kami kekuatan, semangat yang baru, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hari ini boleh kami lalui semuanya dengan baik. Semua urusan bisa selesai Tuhan. Dan Bapa, kami menyerahkan hati kami untuk kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman Tuhan yang membuat kami boleh optimis menjalani hari-hari kehidupan kami. Ajar kami melekat terus pada Tuhan. Ajar kami terus merindukan Engkau senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, berkati setiap kami semua Tuhan. Kami mau sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Tema renungan kita pagi ini, kekuatan dahsyat di balik sebuah doa. Bapak Ibu Saudara, kita masih belajar lanjutan dari renungan kemarin, tokoh Alkitab yang bernama Hana. Hana adalah seorang tokoh Alkitab, dia adalah wanita pendoa. Dia membawa setiap masalahnya kepada Tuhan di dalam doa-doanya. Bapak Ibu yang terkasih, di renungan kemarin kita belajar bagaimana rahasia Hana boleh menang melewati kesulitan hidupnya, dan dia boleh akhirnya menjadi pemenang atas setiap persoalan yang terjadi dalam hidupnya. Yang pertama, karena Hana selalu mencari Tuhan untuk menyerahkan setiap masalahnya kepada Tuhan. Hal yang kedua, Hana mengawali paginya bersama dengan Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Sadarilah bahwa hari baru ini adalah anugerah Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Tuhan Yesus juga memberikan teladan kepada kita untuk mengawali hari dengan doa. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ketika kita bangun tidur, lalu lintas pikiran kita sudah padat. Kita berpikir apa yang mau kita lakukan hari ini. Dan juga kita berpikir masalah kemarin yang belum selesai. Dan kita berpikir bagaimana agar masalah itu bisa selesai hari ini juga. Terlintas dalam pikiran kita masalah-masalah yang mungkin terjadi pada hari ini, bagaimana kita berusaha menghindari, atau mungkin bagaimana kita mencari solusi atas masalah yang kemungkinan akan terjadi pada hari ini. Semua ini membuat kita semaksimal mungkin mengerahkan segala kecakapan, kemampuan, kekuatan, kepintaran, kejeniusan, bahkan segala potensi yang kita miliki untuk bisa menghandle segala sesuatunya pada hari ini agar semuanya berlangsung dengan baik. Sayangnya kita lupa siapa yang memberikan kita nafas kehidupan, yang memberikan kita kesempatan untuk menjalani hidup pada hari ini. Pagi hari adalah waktu ketika pikiran kita seharusnya dalam keadaan fresh. Kita baru bangun tidur, di mana kita sudah mengistirahatkan tubuh kita dari berbagai jenis aktivitas yang menyita energi dan juga membuat kita merasa lelah. Pikiran kita sudah hening sejenak dari segala hiruk pikuk dan kelelahannya, dan juga di recovery. Kelemahan dalam tubuh kita menjadi kekuatan dan semangat yang baru. Sehingga ini menjadi saat yang tepat untuk kita punya konsentrasi yang penuh, menikmati hadirat Allah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, serta kita menikmati waktu indah untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Yesaya 50 ayat 4. Setiap pagi ia memberikan pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid.
Mendengarkan kebenaran firman Tuhan setiap hari akan memperbaharui pikiran kita menjadi pikiran yang positif, pikiran yang optimis, pikiran yang sehat, pikiran yang jujur, pikiran yang lurus, pikiran yang selalu diterangi oleh kuasa Roh Kudus. Hal yang ketiga, Hana adalah seorang pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. 1 Samuel 1 ayat 27, untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang telah kuminta daripadanya. Hal yang buat kita sulit untuk mengandalkan Tuhan adalah karena kita merasa apa yang kita miliki, apa yang sudah kita raih itu adalah semata-mata karena hasil usaha, kerja keras dan kemampuan kita. Kita menutup mata dan hati kita bahwa itu semua adalah semata-mata karena pemberian Tuhan dalam hidup kita. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Pekerjaan yang baik, bisnis yang semakin berkembang, tabunganmu yang semakin bertambah banyak dari hari ke hari. Rumahmu yang nyaman, kendaraan yang dapat membuat aktivitasmu semakin efektif. Keluargamu yang bahagia, anak-anakmu yang sudah sukses meniti karir, dan investasi besar yang kau miliki. Semuanya adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Tetap andalkan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, hidupmu gak semakin terpuruk, hidupmu gak semakin jatuh, hidupmu gak akan bangkrut, bisnismu tidak akan semakin melemah. Jika kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka hasilnya akan lebih luar biasa dari apa yang pernah kita raih sebelumnya. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang keempat, Hana adalah seorang pribadi yang konsisten di hadapan Tuhan. Kita lihat 1 Samuel 1 ayat 28. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Hana ingat bahwa ia pernah bernazar kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 17. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Itulah najar Hana kepada Tuhan. Hana tidak membuat beribu alasan, dia gak mengatakan atau nego dengan Tuhan. Tuhan, Engkau mengerti dong perasaanku, bagaimana aku sangat menyayangi anak ini, aku pengen meluk dia terus sampai nanti dia dewasa. Dan Hana gak bilang, Tuhan, bertahun-tahun aku mengalami penderitaan, hinaan karena aku belum punya anak. Sekarang aku sudah mendapatkan anak ini, tolong Tuhan, ampuni aku jika aku tidak dapat menepati nazarku. Ini tidak dilakukan oleh Hana, tetapi justru Hana menyerahkan Samuel ketika usianya masih sangat dini. 1 Samuel 1 ayat 22. Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Sekalipun Hana adalah seorang wanita yang lembut, penyabar, tetapi dia mengambil langkah iman, tindakan yang sangat berani untuk menyerahkan anak yang dikasihnya, anak yang didoakan, anak yang digumulinya kepada Tuhan. Hal yang kelima, Tuhan menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan Hana. Hana gak bisa minta support penuh dari suaminya karena fokus Elkana terbagi pada dua wanita di dalam kehidupannya. Hana tentunya tidak punya keleluasan waktu untuk selalu bersama dengan suaminya, tapi disinilah hidup Hana banyak dibentuk. Dia selalu berlari kepada Tuhan untuk menceritakan dan mengadukan setiap persoalan hidupnya. Hana menikmati hadirat Tuhan yang indah dan dia terlepas dari stres yang dialaminya. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 18 dicatat, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Di dalam puji-pujian Hana di 1 Samuel 2, Hana mengungkapkan isi hatinya. Tuhan tanduk kekuatanku, tidak ada gunung batu seperti Allahku. Aku bersuka cita karena pertolongan Tuhan. 2 hari ini kita banyak belajar dari teladan tokoh Alkitab yang bernama Hana. Mari kita bersama-sama boleh memiliki kehidupan doa yang indah bersama dengan Tuhan. Kehidupan doa yang terus bertumbuh karena yang pertama, doa adalah kekuatan yang sangat luar biasa untuk menghadapi dan menyelesaikan segala perkara
bahkan perkara terbesar sekalipun. Doa adalah bentuk pengakuan kita kepada Tuhan bahwa kita adalah manusia yang memiliki segala keterbatasan untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan kita. Doa adalah pelita yang menerangi langkah kita untuk menyusuri lorong waktu dalam masa kekelaman yang kita lewati. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kau memberikan kami hak yang begitu istimewa untuk kami berdoa, untuk kami berkomunikasi dan berbicara kepada Bapa kami, untuk kami mencurahkan segala isi hati kami kepadamu, untuk kami menyembahmu juga Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah kami menggunakan setiap momen yang indah untuk kami berdoa kepadamu Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami, hati kami Tuhan, untuk Tuhan berbicara kepada kami Tuhan, pada saat kami berdoa. Dan juga Engkau berbicara kepada kami saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bungkus hidup kami dengan kuasa darah-Mu Bapa, sehingga kami terus taat dan setia untuk berjalan di dalam jalannya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kau juga memberkati setiap kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, biarlah Tuhan hidup kami selalu melimpah dengan berkat-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada sore